Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Muksin dan Ibu Sarah Najlah Nipati, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Pada kali ini kami dari kelompok 9 akan melakukan uji heteroskedastisitas. Next. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Faisal Raditya Akbar dengan NIM 1501623025. Lalu dengan saya sendiri, Natasha Putri Radianti dengan NIM 1501623027. Lalu dengan Rafsyara Gavan dengan NIM 1501623028. Lalu ada Mubarak dengan NIM 1501623029. Lalu ada Muhammad Dafa dengan NIM 1501623030. Lalu ada Muhammad Jibril Feruzi dengan NIM 1501623051. Baik, untuk yang akan kami bahas itu adalah yang pertama adalah apa itu pengertian, tujuan, dan konsep uji heterokedastisitas, lalu ada kriteria koefisien atau kriteria pengambilan keputusan, data uji, data Excel, dan SPSS. Lalu yang terakhir adalah perbandingan hasil uji Excel dan SPSS. Next. Jadi, apa itu uji heterokedastisitas? Itu adalah prosedur dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan variance error atau residual pada setiap tingkat nilai variabel independen. Dalam model regresi yang baik atau memenuhi asumsi klasik, variance residual harus konstan atau disebut homokedastisitas. Jika variance residual berubah-ubah, semakin besar atau mengecil pada nilai tertentu, maka kondisi tersebut disebut heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat menyebabkan estimasi regresi menjadi tidak efisien, standar error menjadi bias, dan uji T serta uji F menjadi tidak valid. Next. Lalu apa itu uji heterokedastisitas? Jadi dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah menilai apakah data regresi itu memenuhi asumsi klasik, khususnya asumsi bahwa error memiliki varians yang konstan. Lalu yang kedua ini adalah mencegah bias dalam estimasi regresi karena heterokedastisitas dapat menyebabkan varians koefisien regresi tidak akurat. Lalu yang ketiga itu adalah memastikan validitas hasil pengujian statistik seperti uji T dan uji F. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pola varians residual yang mungkin diperlukan untuk perbaikan model, misalnya dengan transformasi data atau penggunaan regresi robust. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafisa. Ya, baik, selanjutnya tentang konsep sendiri, dari konsepnya sendiri tentang uji heteroskedastisitas. Jadi terdapat dua jenis uji ya. Terdapat uji grafik atau visual, bisa juga dengan uji statistik. Masing-masing memiliki metodologi yang berbeda. Untuk uji grafik visual itu dilakukan dengan scatter plot antara residual dengan prediksi atau GPRED. Nah, dengan metode scatter plot ini bisa kita lihat polanya itu seperti apa. Jika polanya itu menyerupai kipas, melebar atau menyempit, terdapat indikasi. Maksudnya seperti apa? Kita anggap saja ada sebaran data ya. Berarti dalam pelana X dan Y, jika kita lihat ragam variansi itu berbentuk membesar seperti ini atau mengecil seperti ini, terdapat ada indikasi bahwa eh, terdapat heteroskedastisitas atau bisa dibilang nilai P-nya itu di bawah 0,05. Ini merupakan hal yang tidak baik. Nah, namun jika titik sebarannya itu konstan dari titik ke titik, bisa dikatakan aman datanya. Maksudnya seperti apa? Jika tadi kan secara scatter plot dilihat membesar begini atau mengecil begini, terdapat indikasi heteroskedastisitas. Namun jika detek konstan bergerak seperti itu dari variansi gagal seperti itu bisa dikatakan kemungkinan besar itu aman datanya. Atau P-nya di atas 0,05. Itu dari grafik. Yang kedua dari uji statistik, di sini ada 4 metode yang bisa kita lakuin. Ada uji Bruch-Pagan atau BP test. Itu menguji apakah varian residual terkait dengan variabel independen
Jadi ada nggak hubungannya antara si varian residual dengan variable independen? Dalam hal ini variable independen itu merupakan X1 dan X2 yang akan ntar dijelaskan sama teman saya tentang datanya. Yang kedua adalah uji Gletser. Uji Gletser itu bertujuan melakukan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah yang sebelumnya itu hanya melakukan menguji varians residual terhadap si variabel independen ini. Namun si uji Gletser ini, dia mengambil nilai absolut dari si residualnya. Jika Anda menggunakan Excel, Anda bisa menggunakan fungsi apps dalam kurung. Ya, jika dengan SPSS juga, bisa Anda lakukan dengan fungsi transform. Lalu ada juga uji White. Uji White itu menguji heteroskedastisitas tanpa harus menentukan pola tertentu. Lalu terakhir adalah uji Park, menghubungkan log residual kuadrat dengan log variabel independen. Jadi bisa dilihat secara garis besar itu menguji keterkaitan antara si residual ini dengan variabel independen. Cuman aspek yang dilihat lumayan banyak. Bisa dari nilai absolutnya, bisa dari varians residualnya, bisa dari log residual kuadratnya juga. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah kriteria koefisien atau kriteria pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini tentang nilai P, kriteria nilai P. Nilai P itu jika diambil lebih kecil daripada atau sama dengan 0,05, terdapat heteroskedastisitas. Lalu varian residualnya tidak konstan. Jika dilihat scatter plot tadi, dia berbentuk seperti kipas, seperti yang bilang. Namun jika nilai P itu lebih besar daripada 0,05, tidak terdapat heteroskedastisitas, atau bisa dibilang data itu aman. Bisa dibilang juga residual memiliki varian yang konstan, memenuhi model asumsi klasik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mubarak. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk langkah pengujiannya itu. Yang pertama itu melakukan regresi awal dan mendapatkan residual. Dengan melakukan analisis regresi linear berganda antara variabel dependen Y asli dengan semua variabel independen X. Dalam proses ini, pastikan Anda mencentang opsi untuk menghasilkan residual. Output dari langkah ini adalah serangkaian nilai residual yang memiliki selisih antara nilai Y observasi dan Y prediksi. Selanjutnya, yang kedua itu menghitung dan mengubah variabel dependen atau variabel Y, yaitu dengan mengubah nilai residual yang didapat menjadi nilai absolut residual atau nilai mutlak residual. Menggunakan fungsi sama dengan ABS dalam kurung di Excel, nilai absolut residual inilah yang akan menjadi variabel dependen Y baru yang digunakan khusus untuk pengujian Glaser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mubarak. Oke, di langkah yang ketiga ini kita melakukan regresi kedua untuk memeriksa apakah terdapat masalah ketidakhomogenan varians antara uh, heteroskedastisitas pada model regresi awal. Cara yang digunakannya itu adalah metode Gleiser test. Di langkah ini kita absolut residual sebagai dari selisih antara nilai Y sebenarnya dengan nilai prediksi pada regresi yang pertama. Dan selanjutnya itu kita tetap memasukkan variabel independen yang sama seperti sebelumnya. Jadi mode regresi kita sekarang itu menggunakan yaitu Y sebagai nilai absolut residual. Jadi tujuan dari nilai analisis ini adalah untuk mengecek apakah variabel X itu memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Jika tidak berpengaruh signifikan, berarti model regresi awal itu tidak mengalami heteroskedastisitas dan model tersebut baik untuk digunakan. Next. Oke, di sini terdapat X1 itu sebagai jam belajar, X2 itu tingkat stres, dan Y itu sebagai nilai tes. Nah, di sini itu ada 20 data yang kita ambil. Oke, yang di X1 itu sebagai independen dan yang Y itu sebagai nilai tes itu dependen. Oke, untuk S1 itu jam belajar itu variabel itu merupakan menunjukkan beberapa lama peserta belajar setiap harinya.
Jadi nilai X1 itu dapat meningkat secara bertahap dari 2 hingga ke 21 jam. Untuk di X2, di bagian kolom X2 itu terdapat tingkat stres. Itu merupakan variabel yang menggambarkan tingkat stres peserta. Skalanya itu bergerak dari 2 hingga ke 8. Untuk bagian kolom yang Y pada nilai tes itu, eh, variabel itu terikat yang menjadi fokus penelitian. Nilai tes menunjukkannya itu hasil belajar peserta dengan skor dari skor 58 hingga ke 126. Jadi dari data yang kami ambil ini dapat disimpulkan kita menggunakan untuk membangun model regresi berganda yang bertujuan melihat bagaimana jam belajar dan tingkat stres itu mempengaruhi nilai tes. Setelah menghitung regresi yang pertama, kita juga menggunakan data ini untuk menghitung residual yang kemudian dipakai untuk regresi kedua pada uji Gletser. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Eh, ini untuk hasil uji Excel, kita melakukan regresi kedua pakai absolute residual yang hasilnya nunjukin kalau semua variabelnya tuh punya nilai signifikan di atas 0,05. Pertama itu di p-value-nya ini 0,245 masih udah di atas 0,05. Yang kedua ada 0,12 udah di atas 0,05. Yang ketiga tuh ada X variabel keduanya itu udah di atas 0,05 itu 0,75. Variabel-variabelnya nggak berpengaruh ke perubahan residual. Jadi model kita tuh nggak mengandung heteroskedasitas dan pola residualnya juga kelihatan acak. Jadi hasil Excel udah cukup kuat buat dibilang modelnya aman. Lanjut. Setelah dicek ulang pakai SPSS nih hasilnya tetap konsisten, hasilnya tetap sama, nilai SIG-nya sama kayak p-value-nya. Ini di sini konstannya 0,245, jam belajarnya 0,125, tingkat stresnya 0,752, semuanya di atas 0,05. Jadi dia nggak berubah, datanya konsisten. SPSS kalau ini ngasih tahu kalau dia model kita itu homoskedasitas yang varian residualnya stabil. Jadi baik Excel maupun SPSS sama-sama menunjukkan kalau model kita layak dipakai dan hasil analisanya bisa dipercaya. Dilanjut oleh Jibril. Oke, baik. Jadi pada slide ini yaitu perbandingan Excel dan SPSS. Kami membandingkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan Excel dan SPSS. Secara umum, p-value dari kedua aplikasi memberikan hasil yang identik, hanya format outputnya yang berbeda. Di Excel, p-value muncul dalam bentuk angka mentah dengan banyak desimal, sedangkan SPSS otomatis membulatkan menjadi 3 desimal. Di Excel, p-value muncul dalam bentuk angka mentah dan banyak desimal, sedangkan SPSS otomatis membulatkan menjadi 3 desimal. Untuk tingkat ketelitian, Excel sebenarnya lebih detail, namun tampilannya kurang praktis. Sementara SPSS lebih rapi dan mudah dibaca. Namun begitu, interpretasinya tetap sama, yaitu selama p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, next. Jadi pada kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian baik menggunakan Excel maupun SPSS, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diuji tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi pada setiap variabel independen yang berada di atas 0,05, baik pada output Excel maupun SPSS. Dengan demikian, varians residual bersifat konstan atau homoskedastisitas, sehingga model memenuhi asumsi klasik dan hasil pengujian regresi dapat dianggap valid serta reliable untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.